Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali kita akan menghadirkan ke hadapan kita semua suatu berita tentang pandangan perkumpulan para doktor-doktor yang kemudian berkumpul di suatu tempat beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Matraman, yang kemudian mereka bersepakat untuk memberi dukungan ratusan doktor ya, yang dari berbagai latar belakang keilmuan yang berbeda, yang berkumpul dan berdiskusi dan menyatakan bahwa hanya Anies yang kita didukung, yang mereka dukung, dan mereka berharap hanya Anies yang bisa bisa membawa perubahan Indonesia di masa depan yang lebih baik setelah mereka menilai calon-calon presiden yang lain. Dan karena itu kemudian mereka membentuk satu organisasi untuk melakukan pemenangan terhadap Capres Anies Rashid Baswedan. Nah, kawan-kawan sekalian, berita tentang ini tentunya mungkin sebagian sudah tetapi di video kita ini kita belum pada kesempatan ini baru kita bisa mengangkat hasil pertemuan mereka, para ahli-ahli yang berlatar belakang S3 itu, para doktor yang mengambil sikap untuk memberi dukungan kepada calon presiden Anies Rashid Baswedan dengan segala berbagai penilaian dari berbagai aspek tentang capres-capres, para calon pemimpin yang muncul hari ini, para capres, dan mereka menjatuhkan pilihan untuk berjuang bersama Anies Rashid Baswedan karena keyakinan mereka bahwa hanya Anies yang bisa mengatasi berbagai problem bangsa ini, termasuk mengobati cacat bangsa ini di bawah kepemimpinan Jokowi selama ini. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan pandangan mereka, saudara sekalian, terkait dengan masalah. Mereka juga menyoroti beberapa masalah terkait dengan baca pres Anies Rashid Baswedan dan tentang situasi politik yang mencoba untuk menghalangi jalannya pencapaian Pak Anies Rashid Baswedan. Ya, baiklah kawan-kawan sekalian, baiklah kita coba membacakan berita tentang kegiatan forum para doktor, para guru besar ini dan apa yang mereka sampaikan di hadapan Anies Rashid Baswedan, serta isu-isu apa yang mereka tanggapi di dalam pertemuan itu, yang kemudian mereka rangkaikan dengan acara halal bihalal sawalan ya. Nah, saudara sekalian, isu penjagalan calon presiden Anies Rashid Baswedan masih santer dipercakapkan di ruang publik. Hal itu makin memprihatinkan dengan munculnya pengakuan dari Presiden Joko Widodo untuk tetap cawe-cawe politik. Sikap orang nomor wahid di Indonesia yang memberikan dukungan kepada sejumlah nama calon presiden dan pada saat bersamaan upaya untuk mencegal figur Anies Rashid Baswedan itu dipotret jelas oleh publik sebagai sikap yang tidak negarawanan. Ini isu yang berkembang di dalam pertemuan mereka yang mereka perbincangkan. Nah, fenomena penjagalan Anies Rashid Baswedan juga itu menjadi perhatian serius dan perbincangan di dalam forum doktor dan cendekiawan Indonesia, Anies ya, yang disingkat dengan FDSIA, yakni ketua umumnya adalah Dr. El Fahmi Nur Aziz, kemudian sekretaris jenderalnya adalah Dr. Elia Cinto SPD MPD beserta jajarannya. Saudara sekalian, selaku ketua panitia halal bil halal dan milad pertama FDSIA yang diadakan pada Rabu 31 Mei 2023, jadi ini sudah pada bulan Mei yang lalu ya, cuma memang ini kita baru bacakan di Hotel Baliurang Matraman Jakarta Timur, saudara sekalian. Elia mengawali sambutannya dengan ungkapan penghormatan kepada calon presiden Anies Rashid Baswedan yang telah berkenan hadir di dalam acara tersebut. Di hadapan ratusan kaum intelektual dan cendekiawan yang terdiri dari profesor, doktor, magister, lintas perguruan tinggi dan lintas profesi, peraih gelar doktor Universitas Negeri Jakarta itu juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para tokoh nasional yang hadir. Mereka terdiri dari kalangan akademisi, pendidik, dan tenaga kependidikan yang sudah purna tugas, praktisi hukum, dan tenaga medis, ahli kesehatan. Tokoh-tokoh yang bisa di antara tokoh yang hadir yang bisa disebutkan di sini seperti Profesor Dr. Fazli Jalal, ya, mantan Dirjen Dikti, mantan pejabat di Bappenas sebelumnya ya,
kemudian Dr. Hafid Abbas, Profesor Dr. TB Masya, Dr. Anwar Budiman, Dr. Fikri Bareno, Dr. Nijar Dahlan, Dr. Jeffrey MSI, Dr. Eka Yunita, MPD, Dr. Nurdiati Akma, dan lain sebagainya, masih ratusan lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Saudara sekalian, FDSIA juga mengundang komunitas simpul relawan seperti Sekber, Forkom, Forum Bersama, Forbes ABW, Kopasindo, Koperasi Pedagang Pasar Indonesia, yang diketuai oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Dr. Musmal Bundo Kandung, dan lain sebagainya. Pada kesempatan itu, dosen salah satu perguruan tinggi swasta itu juga mengajak kaum intelektual untuk ikut berpartisipasi aktif sesuai dengan keahlian dan profesi mereka masing-masing untuk membenahi negeri ini. Alhamdulillah, kita di sini kaum intelektual di seluruh Indonesia sudah saatnya turun gunung memenangkan calon presiden Republik Indonesia yang memiliki track record, rekam jejak yang sangat bagus, ditinjau dari segala hal dan segala sudut. Calon presiden yang cerdas, jujur, amanah, dan berpartisipasi, semua itu dapat dilihat dari rekam jejak ketika memimpin DKI Jakarta. Capres tersebut adalah Anies Rashid Baswedan. Katanya dirilis di KBA News pada Juni 2023. Jadi beberapa waktu yang lalu ya dirilis berita tentang pertemuan ini. Nah, saudara sekalian, sebagaimana memang berita ini mungkin di kalangan teman-teman sudah pernah membaca hasil pertemuan dan mengikuti berita pertemuan para intelektual, para akademisi yang tadi kita barusan bacakan dan menyebutkan beberapa nama itu, yang hadir ratusan orang. Dan dalam pertemuan itu dirangkaikan acara halal bil halal pada situasinya masih bulan Syawal pada bulan Mei kemarin, dan dihadiri oleh calon presiden Anies Rashid Baswedan secara langsung, sehingga mereka mendapat semangat yang luar biasa. Dan mereka, salah satu intinya, mereka organisasi yang tadi yang mereka berhimpun itu, yang kemudian mereka kembali ke daerah masing-masing untuk kemudian terjun langsung menyampaikan dan mensosialisasikan tentang figur Anies Rashid Baswedan kepada masyarakat. Artinya mereka menjadi tim pemenangannya ya di kalangan akademisi. Jadi mereka yang ini, mereka akan menyampaikan ke mahasiswanya, menyampaikan kepada orang tua-tuanya bahwa Indonesia membutuhkan figur seperti Anies Rashid Baswedan untuk membenahi memperbaiki kondisi Indonesia yang menurut mereka telah menyimpang arah dari cita-cita proklamasi Republik Indonesia. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita tampil pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terhibur, dan mencerdaskan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.